Pemirsa Sumsel 24 jam hari ini disambut langsung oleh Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan, anggota DPD RI Ibu Haja Epa Susanti, diajak berkeliling melihat semua koleksi museum. Senator cantik asal Sumatera Selatan ini dibikin takjub sekaligus penasaran saat ditunjukkan ruang koleksi hibah yang dipenuhi barang-barang bersejarah yang semuanya pemberian masyarakat. Untuk melihat langsung destinasi pariwisata dan objek kebudayaan di Kota Palembang, anggota DPD RI Komite 3 Ibu Haja Epa Susanti mengadakan kunjungan reses di Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Di awal kunjungannya, Senator cantik Dapil Sumsel ini diajak Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan, Bapak Haji Chandra Amprayadi mengunjungi ruang pameran koleksi hibah yang berada tak jauh dari pintu masuk utama museum dan banyak menyimpan koleksi hibah dari masyarakat. Istri anggota DPR RI Wahyu Sanjaya ini sangat tertarik dengan koleksi hibah dari masyarakat tersebut. Bahkan dia sempat bertanya apakah ini hibah murni atau beli dari masyarakat. Yang kemudian dijawab tegas oleh Kepala Museum Bapak Chandra bahwa semua koleksi ini merupakan hibah murni dan atas kesadaran dari masyarakat. Selanjutnya, wanita kelahiran Musi Banyuasin ini mengulik satu persatu ruang pameran yang ada di museum milik Pemprov Sumsel tersebut. Ibu dua anak ini juga diajak melihat langsung koleksi rumah limas yang pernah menghiasi mata uang pecahan Rp10.000 dan berkesempatan bersuap foto di sana. Kalau bisa sempatinlah mampir ke sini, karena benar-benar rugi, ya Pak ya. Ini rugi loh. Dan mungkin bisa lihat sendiri, ini ilmu pengetahuan kita dapat pagi ini, hari ini tuh sangat luar biasa. Jadi yang kita tidak tahu, ada koin-koin yang nemu dari Sungai Musi tadi, terus ada kendi-kendi tadi, kok banyak banget arca-arca yang kita lihat. Yang biasanya mungkin kita bisa lihatnya di YouTube, ya kan, cuma di TV ya. Sekarang kita langsung di depan mata kita terus mendapatkan keterangan dari beliau. Jadi memang benar-benar luar biasa. Sementara itu, Kepala Museum Negeri Sumsel Bapak Haji Chandra Amprayadi mengapresiasi kunjungan anggota DPD RI Komite 3 asal Sumatera Selatan Ibu Haja Epa Susanti. Chandra berharap lewat kunjungan wakil rakyat yang ada di pusat ini, keberadaan Museum Bala Putra Dewa semakin dikenal masyarakat di Sumsel dan juga di luar Sumsel. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan anggota DPD Dapil Sumatera Selatan. Ketika dia masuk pertama, kami perkenalkan dengan ruang koleksi hibah. Di koleksi hibah itu mereka sangat tertarik sekali melihat koleksi-koleksi yang dihibahkan oleh masyarakat, dan ada pertanyaan dari beliau, koleksi ini hibah murni atau beli? Koleksi ini adalah hibah murni dengan kesadaran dari masyarakat memberikan hibah kepada Museum Negeri Sumatera Selatan. Reporter Betanika, juru kamera Sri Depi, Palpres.com. Pemirsa pencinta durian patut mencoba inovasi teranyar dari toko kue Palembang Harum, yakni Durvape. Durvape adalah kue durian yang kulitnya mirip seperti kue sus dengan isian durian dan krim yang lumer ketika dimakan. M. Mardotila, pemilik toko kue Palembang Harum, mengatakan dirinya sudah mengenalkan Durvape sejak Mei tahun lalu dan tanggapan pasar sangat positif. Meski isiannya krim, konsumen tak perlu khawatir dengan cita rasa kue ini. Rasa duriannya masih terasa dan dipastikan tidak membuat enak. Untuk bisa menikmati kuliner ini, konsumen hanya cukup merogoh kocek Rp33.000 untuk paket berisi 6 Durvape. Sementara paket 18 Durvape dibanderol Rp109.000. Tersedia dua varian, yakni durian original dan durian coklat. Ia menyarankan menikmati kue durian ini dalam keadaan dingin. Lantaran kue ini tak tahan lama di suhu ruangan, disarankan untuk menyimpannya di lemari es agar bisa tahan 2 hingga 3 hari. Pas pandemi kita mengeluarkan produk baru, yaitu kue durian dengan brand Durvape, durian favorit. Jadi kue durian dari Palembang Harum ini adalah kue yang seperti kue sus, tapi di dalamnya ada isi durian asli Sumatera Selatan. Kalau kue durian kita, alhamdulillah kita
cari durian yang memang benar-benar siap dan baik untuk dikonsumsi. Terus rasanya juga yang dominan durian. Terus kuenya juga kita buat dengan standar yang bagus kan. Mardo masih mencari cara agar Durvape tetap awet hingga ke tangan konsumen yang berada di luar kota. Salah satunya dengan menjajaki sistem kemitraan dan mencari reseller sehingga konsumen dari luar kota juga bisa mencicipi kenikmatan kue durian ini. Toko kue Palembang Harum juga menawarkan beragam kue khas Palembang, sebut saja blunder, engkak ketan, engkak medok, manan sahmin, srikaya, dan kue kojo. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur disinyalir telah melakukan pemborosan anggaran dengan menggelar evaluasi kinerja panitia pemungutan kecamatan atau PPK di hotel berbintang di luar kabupaten. Surat edaran KPU Sumatera Selatan tertanggal 9 Februari 2021 melarang KPU Kabupaten dan Kota menggelar kegiatan dan perjalanan dinas di masa pandemi COVID-19. Sayangnya, KPU Oku Timur tetap melakukan evaluasi kinerja PPK di hotel berbintang yang ada di luar Oku Timur. Evaluasi PPK dilaksanakan selama 2 hari, pada 10 dan 11 Februari 2021 di Hotel Dezuri Batu Raja, Kabupaten Oku Timur. Sementara seluruh PPK baik ketua, anggota maupun sekretaris, masa kerja mereka telah habis terhitung 30 Januari 2021. Padahal sebelumnya KPU telah melakukan evaluasi khusus untuk ketua PPK dari 20 kecamatan pada 3 Februari 2021 di ruang media center KPU Oku Timur. Seorang PPK yang enggan disebutkan namanya menyayangkan adanya evaluasi kinerja PPK di hotel berbintang di luar Kabupaten Oku Timur. Hal tersebut terkesan pemborosan anggaran. Ketua KPU Oku Timur, Herman Jaya, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya kegiatan evaluasi PPK yang digelar di hotel berbintang di Batu Raja. Menurut Herman, sesuai dengan tahapan pilkada, memang harus dilakukan evaluasi kinerja PPK. PPK itu masa tuanya berakhir, tapi ketika ada persoalan pelaporan, kita tetap memanggil PPK. PPK. Nah, kalau kita menata risiko-risiko PPK kan tidak mungkin. Makanya kita kumpulkan di satu tempat, evaluasi penyelenggaraan. Hanya evaluasi, tapi evaluasi kan? Iya, evaluasi, woy. Iya. Jadi tujuan dari pengumpulan kemarin itu evaluasi mengumpulkan mereka, penyelenggara kegiatan dan pelaporan. Disinggung surat edaran KPU Sumsel yang meminta KPU Kabupaten dan Kota sedapat mungkin tidak melaksanakan perjalanan dinas. Menurut Herman, perjalanan yang dilarang tersebut adalah keluar provinsi. Sementara untuk di dalam provinsi tidak apa-apa. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara akhirnya menetapkan pasangan Haji Depi Suhartoni dan Haji Inayatullah sebagai pasangan calon terpilih Pilkada Muratara 2020 Jumat kemarin. Ketetapan itu usai sengketa Pilkada Muratara telah diputus Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu dengan amar putusan menolak permohonan pemohon. Bertempat di kantor KPU Muratara, penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang digelar KPU Muratara Jumat kemarin dihadiri langsung pasangan terpilih Depi Suhartoni Inayatullah, perwakilan LO Paslon Pilkada PLH Bupati Muratara bersama Porkopimda Muratara. Agus Marianto, Ketua KPU Muratara menjelaskan, penetapan paslon terpilih digelar dalam rapat pleno terbuka berdasarkan keputusan rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Muratara tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Muratara tahun 2020. Menurut Agus, Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan keputusan terkait perkara perselisihan hasil Pilkada Muratara 2020 dengan amar keputusan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
Oleh karena itu, lanjutnya KPU Muratara memutuskan dan menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih nomor urut 1 Haji Depi Suhartoni, Haji Inayatullah dengan perolehan 49.109 suara atau 43,43% dari total suara sah. Selanjutnya, paslon calon bupati dan wakil bupati dimaksud menurut Agus ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Muratara terpilih dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 Februari 2021. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang sedang menonton tayangan ini, mohon dukungannya untuk di-like dan ditonton tayangan yang ada link di atas. Link ini juga bisa pemirsa lihat di deskripsi tayangan ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Devi, sampai jumpa.